Selamat datang dalam ibadah SBI hari Minggu 15 November 2020. Hari ini kita masih beribadah secara online. Puji Tuhan bahwa hari Minggu kemarin restriction di Victoria sudah makin dilonggarkan, tetapi kita tetap perlu terus menjaga aturan sesuai prinsip stay home, stay safe. Atas nama majelis dan gembala, saya menyambut jemaat dan mendoakan semoga jemaat selalu dikuatkan dalam anugerah Kristus. Ibadah kita hari ini mengambil tema mengejar makna kehidupan dari Pengkhotbah 1 ayat yang ke-12 sampai 18 yang akan dilayani oleh Pendeta Baguseta.
ketika merenungi tentang kehidupan, Daud menaikkan doa dan pujian yang dicatat di kitab Mazmur demikian. Karena umur hidup manusia itu seperti rumput adanya, dan seperti pokok bunga di padang, demikian pun berbungalah ia. Sebab manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia mekar. Ayat ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-15. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, Allah kita, dalam kerinduan untuk hidup sebagai pengikut Kristus secara nyata di dunia. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Di pagi hari mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, ku percaya
Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Berikut adalah Warta Gereja SBI tanggal 15 November 2020. Seluruh majelis dan gembala SBI menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Bagus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati terus pelayanannya. Pada saat ini kebaktian umum hari Minggu tetap diadakan secara online, dikarenakan kita masih dalam keadaan waspada kesehatan. Kita akan mencermati situasi kesehatan untuk mengambil keputusan bertemu secara fisik. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian online ini melalui link yang tertera di layar. Untuk khotbah minggu-minggu yang telah berlalu juga dapat di YouTube link yang sama.
Jemaat diundang untuk memberikan suara dalam pencalonan majelis sehubungan dengan selesainya masa tugas 2 anggota majelis kita dalam diri Ibu Gebi dan Bapak John Liman. Silahkan mendownload dan mengisi formulir pencalonan yang detailnya ada di dalam buletin gereja. Kami mendorong seluruh jemaat SBI untuk tetap bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Juga untuk State Victoria, untuk keadaan Indonesia, serta untuk pertumbuhan kerohanian dan pertambahan jemaat SBI. Doakan juga untuk rencana pertemuan jemaat pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 mendatang. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, memperhatikan pergumulan kita. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 22 November, akan dilayani oleh Pendeta Bagus dengan tema kesukaan yang memedihkan, diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 1-11 sebagai bagian dari seri kitab Pengkhotbah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Mari kita bersama bersatu hati masuk dalam pokok-pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan pada kami kehidupan yang boleh kami nikmati, kami syukuri di dalam anugerah. Dan kami berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang akan memimpin dan menuntun kami untuk boleh belajar, memuliakan dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa khususnya di dalam situasi keadaan kami saat ini di seluruh dunia dan juga di Victoria. Kami bersyukur untuk keadaan yang sudah semakin membaik. Kami berterima kasih untuk pelonggaran dari pembatasan yang sudah semakin ditingkatkan, dan kami berdoa ya Tuhan, hanya Engkau sendiri yang akan terus memberikan kami disiplin untuk tetap memikirkan dan mementingkan kepentingan orang lain, dan juga belajar untuk memikirkan apa yang baik bagi kepentingan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat yang masuk dalam usia risk group. Engkau sendiri yang akan memimpin dan menuntun, Engkau yang menolong mereka supaya senantiasa ada dalam kesehatan yang baik. Berdoa untuk Oma Kirana, dan juga berdoa untuk Ibu Shani, dan juga untuk ibu-ibu yang lain. Kami berdoa Engkau sendiri yang akan memimpin dan menolong mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja SBI. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri yang akan memakai gereja ini menjadi alat untuk memberitakan kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang terkena dampak dari situasi pandemi dan juga terkait dengan lockdown yang baru saja terjadi. Engkau sendiri yang akan memimpin dan menolong. Pakai kami ya Bapa untuk belajar menjadi saluran berkat Tuhan. Dan khususnya ketika kami juga akan merenungkan firman Tuhan, tolong kami ya Tuhan untuk kami belajar meninggikan dan memuliakan Tuhan. Ketika kami belajar memaknai tentang kehidupan dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau sendiri akan memakai persembahan ini untuk memperlebar dan meluaskan kerajaan Tuhan di bumi ini sampai Engkau datang kembali. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan Alkitab dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. And laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones,
treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali perenungan kita dengan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kami tuntunan, hikmat dan penyertaan. Ketika kami menghadapi situasi yang sulit, bahkan ketika kami saat ini tengah bergumul dengan situasi pandemik yang kami alami saat ini. Tuntun kami ya Bapa. Ketika kami membaca dari kitab Pengkhotbah, tolong kami untuk kami mengarahkan mata kami kepada Tuhan dan kami boleh dikuatkan hanya oleh Kristus. Karena kami tahu tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuntun kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-1, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, yang tadi sudah dibacakan untuk kita sekalian. Dan yang menjadi tema kita adalah mengejar makna kehidupan. Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab yang menjawab sebuah pertanyaan yang hari ini tidak bisa dijawab dengan singkat. Ada orang yang berupaya untuk mencari hikmat, mencari pengetahuan. Dan hari ini ketika kita mau mencari sesuatu, maka cara yang pertama adalah dengan mengetik di komputernya dia, mengetik di laptopnya dia, dan menulis hikmat pada Google. Kalau Anda mencari makna hikmat di Google, maka yang Anda temukan adalah berbagai pengertian atau definisi pemahaman timur yang pada saat yang sangat akrab dengan kata hikmat. Jadi bagaimana cara kita memahami hikmat dengan tepat kalau yang kita temukan di dalam pencarian Google adalah bukan sesuatu yang kita saat ini pahami. Saya mengajak kita untuk kembali lagi kepada Alkitab, dan kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita pasal yang pertama ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Pengkhotbah adalah raja atas Israel yang di Yerusalem. Dan karena itu ini membawa kita kepada pemahaman bahwa penulis kitab Pengkhotbah adalah seorang raja yang bernama Salomo. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo mengatakan, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit.
Kata yang dipakai untuk kata memeriksa dan menyelidiki adalah sebuah ungkapan. Satu rangkaian kata yang memiliki arti menyelami dengan sungguh-sungguh. Maka Salomo di sini mendedikasikan kehidupannya untuk menyelami tentang segala sesuatu yang ada di bawah langit. Bagaimana dia bisa memiliki semuanya itu? Dia mengatakan dengan hikmat. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Yang ingin dikatakan oleh Salomo adalah sebuah ungkapan bahwa berpikir itu bukan sesuatu yang mengenakan. Bahwa menggali dan mencoba menyelidiki sesuatu itu bukan sesuatu yang ringan. Dan karena itu dia mengatakan ini yang satu pekerjaan yang melelahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Banyak orang mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang dituliskan oleh seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-13 dari Pengkhotbah pasal yang pertama langsung mengatakan kepada kita bahwa adalah sebuah tugas orang percaya untuk menggali dan menyelami tentang apa yang terjadi di bawah langit. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengaku iman kita kepada Tuhan, maka iman itu bukan sesuatu yang hanya ditanggapi semata lalu saja. Kita perlu serius dengan apa yang kita percayai. Kita perlu menggali apa yang kita ingin tahu. Dan Pengkhotbah mengajarkan bahwa untuk bisa tahu dengan tuntas, maka kita perlu menggunakan hikmat. Kita perlu menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk menganalisa dan memikirkan dengan serius apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Memang ini melelahkan, memang ini tidak mudah, tetapi inilah tugas anak-anak Allah. Pengkhotbah sekaligus juga ingin mengatakan kepada Anda dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan harus diresponi, harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda menjadi Kristen. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda menjadi percaya. Tetapi satu pertanyaan saya, bagaimana Anda mengukur bahwa Anda sedang dan sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Anda sudah mengalami sebuah pengenalan yang dalam, yang lebih dalam daripada ketika Anda menjadi percaya pertama kali? Dan ketika saya ajukan pertanyaan ini kepada banyak orang Kristen, jawaban yang paling umum yang saya dengar adalah, saya merasakan saya itu lebih dekat kepada Tuhan. Saya merasakan saya itu lebih enak kalau berdoa kepada Tuhan. Saya merasa, saya tidak menyalahkan jawaban ini, tetapi saya mempertanyakan jawaban ini. Karena yang ingin saya tanyakan adalah dari mana Anda tahu? Dan kalau kita menjawab dengan kalimat saya merasa, maka ini bukan merupakan sebuah pemahaman. Ini adalah sebuah kesan tentang pengetahuan. Tetapi ini bukan atau belum merupakan sebuah pengetahuan itu. Ini merupakan sebuah perasaan yang muncul di dalam hati. Tetapi apakah ini benar-benar berdampak di dalam kehidupan kita? Kalau demikian, bagaimana caranya kita mengukur? Dari mana kita tahu bahwa kita itu sudah semakin bertumbuh ke dalam Tuhan? Kitab Pengkhotbah sebetulnya mengajarkan kepada kita sebuah metode. Kitab Pengkhotbah mengajak kita untuk meneliti, menyelidiki, dan memeriksa segala sesuatu yang ada di bawah langit. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku mencermati tentang kehidupan di sekelilingku. Aku melihat tentang semua keberhasilan yang ada di sekelilingku. Aku memperhatikan kehidupanku sendiri dan aku bertanya, apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia? Apa yang kita mampu lakukan sebagai manusia? Dan ini yang dia dapati, yang bongkok tidak dapat diluruskan. Dan yang tidak ada, tidak dapat dihitung. Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mencoba untuk jujur, ketika kita mencoba untuk menyelidiki segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita akan menyadari satu hal.
bahwa manusia itu terbatas. Bahwa manusia itu memiliki keterbatasan baik di dalam pemahaman maupun di dalam penjangkauannya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk sungguh-sungguh mengubah sesuatu. Yang mampu dilakukan oleh manusia adalah memoles supaya yang rusak itu tidak kelihatan terlalu rusak. Yang bongkok tidak dapat diluruskan. Yang tidak ada tidak dapat dihitung. Kalau kita membaca bagian ini, kita mungkin mengatakan, ya jelas saja bagaimana bisa kita menghitung sesuatu yang tidak dapat kita ketahui. Saudara-saudara, di sini kita diajak untuk mengenali sesuatu. Bahwa kita pengkhotbah, ketika kita mengejar, kita mencari tentang makna kehidupan, mengingatkan kita bahwa kehidupan pun adalah sesuatu yang tidak terlihat. Manusia coba untuk mengukur, manusia coba untuk menghitung berapa usia. Ini takaran, ini ukuran yang kita pakai. Berapa usia seseorang. Tetapi siapa yang mampu memperkirakan dengan tepat usia hidup seseorang? Siapa yang mampu untuk memperhatikan sebuah kehidupan dan mengatakan bayi ini akan hidup selama 80 tahun. Dan bayi yang di sebelahnya akan hidup selama 5 tahun saja. Siapa yang akan dapat mengatakan ini? Saudara-saudara, kita pengkhotbah mengajak Anda dan saya untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup bukan sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Aku berkata dalam hati, lihat, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Manusia boleh berbangga dengan keberadaan dan keberhasilan dirinya. Anda mungkin bangga dengan pencapaian Anda. Kita mungkin sampai kepada titik saya bahagia, saya cukup, saya tidak lagi memiliki keinginan yang akan saya kejar dalam kehidupan. Dalam bahasa yang sangat sering kita dengar adalah ungkapan dia sudah selesai dengan dirinya, maka dia tidak akan mencari apa-apa lagi. Saudara-saudara, apakah itu pemikiran yang tepat? Apakah itu pemikiran yang jitu? Pengkhotbah mengatakan dalam ayat yang ke-17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat, pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa dalam hal ini pun usaha menjadi angin. Satu kata yang sering kali diulang dalam kitab pengkhotbah adalah kata sia-sia. Dan kita sering kali terjebak dengan kalimat itu dan kita mengatakan inilah inti dari kitab pengkhotbah. Sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Kalau segala sesuatu sia-sia, lalu untuk apa kita hidup? Saudara, kata sia-sia yang dipakai oleh pengkhotbah, yaitu kata hebel, ternyata memiliki banyak sekali makna dan konotasi. Tidak hanya satu arti, tetapi ada beberapa arti. Bisa berarti kesempatan, bisa berarti berhala, bisa berarti sesuatu yang sia-sia, bisa berarti sesuatu yang sementara saja. Maka kita pengkhotbah mengatakan kepada Anda dan saya, bahwa ketika dia mencoba untuk menyelami baik hikmat pengetahuan, baik kebodohan maupun kebebalan, dia menyadari bahwa ini semua tidak berlangsung lama. Dengan kata lain, kalau Anda dan saya hari ini mengalami keberhasilan, ini bukan sesuatu yang senantiasa ada di atas. Dan kalaupun kita ada di bawah saat ini, tengah mengalami keterpurukan, kesedihan, pergumulan, itu juga bukan akhir daripada kehidupan ini. Ada yang lain. Ada pribadi yang lebih besar daripada kita yang mengatur semua ini. Siapa dia? Ayat yang ke-13. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Saudara-saudara yang kasih itu, Allah hadir di dalam kehidupan manusia. Allah memberikan kehidupan kepada manusia dan Allah juga memberikan kemampuan untuk manusia untuk meresponi kehidupan dan menanggapi kehidupan.
Dan kalau demikian halnya, apa pentingnya, apa untungnya kita percaya kepada Tuhan? Inilah titik yang pengkhotbah ingin terangkan. Bahwa kalau Anda dan saya mengenal Tuhan, Anda dan saya memiliki jaminan di dalam kehidupan. Bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang memiliki arti. Kehidupan yang mengarah kepada satu tujuan. Kehidupan yang menuntun kita untuk menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Dan untuk diubah oleh Tuhan. Kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita, ada sesuatu yang kita alami ketika kita makin beranjak dewasa. Ketika kita makin bertambah usia. Ketika kita makin mengenal Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita alami itu? Yang kita alami adalah perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan pemahaman yang menolong kita untuk menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan. Inilah perubahan yang paling utama. Inilah tanda yang kalau menurut bahasa Alkitab, bahwa kita semakin mengenal Allah. Yaitu ketika kita memandang sesuatu tidak lagi menggunakan ukuran manusia, tetapi menggunakan ukuran Allah. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru ini? Kalau untuk mengenali yang lama sudah berlalu itu tidak susah. Itu sangat mudah karena kita bisa menunjukkan perbedaan antara kita yang dahulu dengan kita yang sekarang yang mengenal Kristus. Tapi yang baru ini apa? Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai dia demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Anda perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Allah telah mempercayakan kepada orang-orang yang dipilih. Artinya, saudara-saudara, orang-orang yang percaya memiliki tugas. Apa tugasnya? Untuk mengerjakan pelayanan pendamaian. Untuk menjadi sarana Tuhan memberitakan kabar sukacita. Dan saudara-saudara, bagaimana Anda menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak sukacita seperti pandemi itu? Inilah kabar sukacitanya. Bahwa hidup ini bukan tentang Anda dan saya. Bahwa hidup ini tidak berpusat, tidak berfokus kepada diri kita. Tapi hidup ini semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan. Allah memberikan Anda dan saya waktu. Waktu kehidupan, waktu dalam pergumulan, waktu yang kita alami untuk mengajak dan mengajar Anda dan saya. Menikmati Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati kenyataan janji Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukankah Yesus yang berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan karena janji itu saat ini pun kita mendapatkan hikmat kekuatan dari Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah yang melanda seluruh dunia. Allah hadir. Di tengah-tengah sukacita yang mungkin kita saat ini sedang alami. Allah hadir. Dan di dalam kegembiraan sukacita, ketika kita mempersiapkan hari Natal, kita mempersiapkan perayaan Natal yang akan datang bulan depan, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaan. Sejauh mana kita sudah menikmati Allah dalam hidup ini?
Sejauh mana kita sudah mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup ini, dan sejauh mana kita berani meletakkan tangan kita ke dalam tangan Tuhan dan meminta Dia menuntun kita, menolong kita, dan mengajarkan hidup kepada kita dalam perjalanan kita setiap hari melangkah bersama dengan Dia. Apakah kita berani mempercayakan diri, meletakkan iman kita, diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Mari kita berdoa. Kami kembali kepadamu ya Bapa di dalam kerendahan hati kami, dalam kesadaran kami bahwa kami membutuhkan Tuhan. Pimpin kami, tolong kami supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mengajarkan kasih dan menunjukkan sukacita Kristus di dalam kehidupan kami. Pakai kami untuk menjadi pelayanan pendamaian Allah. Orang-orang yang menghadirkan damai, sejahtera, sukacita dari Allah. Kasih yang dari surga. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Betapa ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya Dia memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan untuk mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.